dari mahdah sok ke langit 7, ke kursi ke aras Sidratul Muntaha itu bagian langit. Berarti Isra Mi'raj bumi dan wonten pakunten ari langit jeung bumi eta bumi jeung langit langit jeung bumi eta lakon dipikir heula mana sebab gini ada alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa binaan. Allah yang jadikan bumi sebagai hamparan dan Allah jadikan langit sebagai atap. Di ayat ini bumi berlari. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi dan seisinya dalam jarak 6 hari. Ayat ini Allah ciptakan langit dulu. Ayat tadi Allah ciptakan bumi. Sebenarnya bumi apa lagi gerak? Bro, Pak, langit gerak atau bumi gerak? Bumi gerak. Berarti ayat alladzi khalaqas samawati wal arda eta beneran. Ayat yang menunjukkan bumi dulu dan ayat yang menunjukkan langit dulu. Ada kalau ini benar berarti ini salah. Sama-sama firman Allah. Lu bener langit tak? Bumi gerak bu. Halo. Kayak aku macam setia deh, aku macam TV. Akamantum billadzi khalaqal arda fi yawmain. Apakah kalian mengkufuri Allah yang menciptakan bumi dalam jarak 2 hari, mulai hari Ahad dan hari Senin? Ini menunjukkan bahwa bumi diciptakan lebih dulu daripada ya, ibu-ibu, bapak-bapak karena ada merokok karena bumi gendeng heula pondasi heula. Gendeng heula pondasi heula. Kan tadi alladzi ja'alal arda firasyan sebagai hamparan sebagai pondasi. Was samaa binaan, langit seperti atap. Berarti bumi heula langit heula. Alhamdulillah ya bumi heula. Alhamdulillah oleh-oleh bumi heula daripada langit. Yang kedua, berbicara tentang Isra Mi'raj berarti berbicara tentang malam dan siang, karena di dalam ayatnya ada lailan minal masjidil haram. Kalau ada malam ada siang. Siang dan malam dulu mana Pak? Halo. Siang dan malam dulu mana? Halo ibu-ibu, siang apa bumi heula? Ya, aja mau jawab siang heula. Mengajar bumi heula. Alasannya gerang nyinang gerang Sebelum Allah menciptakan matahari itu jaga gelap apa terang. Belum. Sebelum Allah menciptakan matahari, jaga raya ini gelap apa terang. Kalau gelap siang apa malam, berarti gelap. Nah, ini maksudnya ayat berarti gelap lebih lebih daripada
kan sok aya singkatan P P P P singkatan apa? Pulang. Emang pulang sama pergi dulu mana? Pulang dulu apa pergi dulu? Tapi kenapa sebenarnya pulang dulu baru pergi? Pergi pulang. Apa singkatnya? Pergi pulang. Pulang. Pergi baru ada pulang mereka. Yang kedua, si bapaknya Masya Allah neangan duit, neangan maisah, neangan kehidupan, isu, berat, sore, putih. Ditanya ke bapak nanti, katanya Masya Allah berang putih batin Tuhan, jangan naon, jangan maraban, Anak bojo. kanggo makani anak bojo, kanggo makani anak bojo, anak karo bojo disini. Cit anak. Ayo. Kenapa anak dulu baru bojo? Pada tak bojo terus gue. Ibu yang lebih dulu ditaruh di belakang, anak yang belakang ditaruh belakang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Taufiq adalah apa hidayah? Halo. Taufiq adalah apa hidayah adalah? Ari hidayah eta ilmu, ari taufiq eta amal. Amal jeung ilmu helaman. Ilmu dulu baru amal. Tapi kalimatnya wabillahi taufiq wal hidayah. Lalu dibalik kan hidayah wa taufiq. Oh, mana ya? Nah, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma baina fi sittati ayat, langit dulu baru bumi, aslinya bumi dulu baru langit. Contoh ayat yang lain. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Aku beri Ibrahim seorang anak namanya Ishak, seorang cucu namanya Yakub. Kullan hadaina, masing-masing Ibrahim, Ishak, Yakub aku beri hidayah, aku beri petunjuk, dan Nuh juga saya beri hidayah. Nuh dengan Ibrahim bagaimana? Halo, Bu, Nabi Nuh jeung Ibrahim Kaget tuh, gimana kan? balik deui hum adaun idrisun nuhun huduma solih. Nuh nomor 3, Ibrahim nomor 6. Mestinya lebih dulu Nuh, tapi di ayat Nuh ditaruh di belakang, Ibrahim ditaruh di depan. Tidak ada masalah. Langit apa bumi heula? Bumi heula. Berangkat putih heula. Wa bilail laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wal fulki, dan perahu kapal laut. Kapal laut Nabi Nuh alaihissalam itu ada 3 lantai. Lantai buat manusia ada, lantai buat binatang ada, lantai buat barang-barang ada. Berarti maksudnya ada yang berakal dan bernyawa, ada yang
yang penumpangnya isinya dari 3 itu terjadi ombak yang besar sehingga perahunya mengerang mau tenggelam. Ombaknya anu dipijen sahabat. Loh, kan tadi ada yang berakal dan bernyawa, ada yang bernyawa tidak berakal, ada yang tidak bernyawa dan tidak berakal. Daripada perahu tenggelam, maka harus ada satu yang dilempar. Yang dilempar yang apa? Ya, ayam B. Ayam B berarti bernyawa tidak berakal. Ada manusia bernyawa dan berakal. Ada motor emek tidak bernyawa, tidak berakal. Yang dibuang embek apa emek? Embek 3 juta, emek 30 juta. 30 juta. Anu bisa menjadi embek apa emek? Ini kalau cara Pak Nurmuin, wajib indah haijanil maut. Wajib ketika ombak besar, ketika ombak 10 tahun kemudian satu kandang, dan 10 tahun kemudian gak laku. Wajib membuang binatang bernyawa tidak berakal demi selamatnya manusia, karena manusia bernyawa dan berakal. Nah sekarang kalau adanya bernyawa tak berakal dan tidak bernyawa tidak berakal, wa ilqaul mata li salamatil hayawan. Wajib membuang harta benda yang tidak berakal, tidak bernyawa demi selamatnya binatang. Yang dibuang emek apa embek? Orang gaul udah praktek anak itu prakteknya cuma ngajawab. Iya cuma ngajawab. Ambil ije, tapi lalu karena enggak gitu ubahnya embek emek. Emek udah kecil. Maka hari ini selamat emek dijual 30 juta anak desa dah. Nah sekarang barang-barang yang tidak bernyawa, barang-barang yang tidak berakal sudah dilempar semua. Yang ada berarti bernyawa tak berakal dan bernyawa berakal. Tinggal binatang dan manusia. Ternyata mau tenggelam juga yang dibuang siapa? Ayah sapi itu sebenarnya salah. Ya ada 20, ayah 30. Ayah sapi regana 30 juta. Ayah bapak satu. Yang dibuang yang mana? Bu, kita boga sapi, boga sapi satu. Yang dibuang yang mana? Sapi mah kita pengen pijen, Pak. Kalau mah harusnya binatang walaupun mahal demi manusia yang bernyawa dan berakal. Ya seperti kan tidak manusia aja. Setruk ke. Aku tadi bingung apa? Nggak satu tahun orang sakit atau baik-baik. Dijual depan tuh kamu sapi akan dijual 30 juta, kita dijual 1 peser. Nyata tetap kita selamatkan manusia karena bernyawa dan berakal. Puntenlah ibu-ibu termasak, ibu-ibu tergoreng tempe, ibu-ibu ternyanyuk. Berarti tempe tidak bernyawa, tidak berakal.
tidak bernyawa, tidak berakal. Lagi masak salaki hayang. Lagi masak salaki hayang. Dulu kami mendahulukan goreng tempe apa mendahulukan salaki? Ibu-ibu ini goreng tempe sebobos. Sebab tempe kalau tidak digoreng tidak bakal mampu. Tapi salaki ditolak, kompor nak, ya, panas, yuk pak, itu aja. Kenapa? Selami bernyawa dan berari tempe akal telur nyawa terus layanan deh salami paling 5 menit kayak Inggris lain deh. Para bapak beriman dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang Isra Mi'raj berarti berbicara tentang pertemuan orang hidup dengan orang mati. Nabi Muhammad Isra Mi'raj saat itu masih hidup, bertemu dengan para nabi di Masjidil Aqsa sekaligus menjadi imam sholat. Di langit bertemu juga beberapa nabi. Mereka sudah meninggal dunia, kanjeng nabinya masih hidup. Berarti berbicara tentang mati dan hidup. Mati dan hidup itu berapa? Nah, hidup dan mati dulu mana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ini firman Allah. Mati dulu apa hidup dulu? Mati lagi kita kesayangan. Oh, kita kesayangan. Acara tapi hidup apa itu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian mengkufuri padahal kalian amwatan, dulunya kalian mati. Summa ahyakum, kemudian kalian dihidupkan. Summa yumitukum, kemudian kalian dimatikan lagi. Summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan kembali. Berarti ada mati 2 kali, ada hidup 2 kali. وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, Engkau matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Pada saat kita semua dalam berupa air sperma menjadi daging, menjadi darah, belum ada roh. Sebelum roh masuk, hidup apa mati? Halo. Sebelum roh masuk, hidup apa mati? Mati. Makanya anwata alladzi khalaqal mauta wal hayata. Setelah 4 bulan dimasuki roh, namanya summa ahyakum, hidup sampai sekarang. Tapi pada saat yang ada summa yumitukum, kalian akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau duluan? Halo. Tuh. Siapa yang mau duluan? Tidak mau semua kan? Tidak masalah. Mau yang mati, nggak mau
yang mati. Bongbong baik, bongbong nusugi, mularat, nugelis, goreng, baik kabeh. Para bapak para imam dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian setelah hidup ini nanti masuk pada alam kubur. Karena masuk pada alam kubur nanti ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada fitnah kubur. Fitnah kubur itu berarti ditanya malaikat mungkar nakir. Umpamanya orang sadaya suka ditanyakan adalah loh suka ditanya ke malaikat mungkar apa? Halo. Ada orang-orang tertentu yang tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir kalau anbiya'i. Para nabi tidak ditanya oleh mungkar nakir. Kurang bukan nabi, ibu bukan nabi, bapak juga bukan nabi. Barangkali angkat wasiddiqin, orang-orang yang jujur nanti dikubur tidak ditanya ke malaikat mungkar nakir. Kita jujur deh Pak. Kita jujur kan? Ya. Mungkin kadang jujur, kadang bohong. Lalu dihitung jenuh jujur kan tidak bohong. Ya, katakan enggak diwakil albena. Siddiqin kita tidak masuk. Wasyuhada'i, orang-orang yang mati saya tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Yang mati syahid aku maka Palestina itu kan Palestina itu senjata-senjata gara-gara kebakaran aja, gara-gara Amerika kebakaran jadinya gencatan sejak perangnya selesai. Jadi syahid yang syahid kesulitan. Wal qurasimina fitiro'ati suratil mulki, langgeng istiqomah maos tabarokalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sanggup deh tinggal kowe. Sanggup deh tinggal kowe. Berat. Nabi bukan, orang jujur bukan, mati syahid bukan, melanggar surat Al-Baqarah itu ada deui meureun. Wa qira'ati suratil ikhlas fi maradi mautih. Baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ketika sakit yang akhirnya meninggal dunia. Kita terhampar baca dulu ya. Ibu-ibu terhampar baca dulu. Macam bisa terima selesai deh. Bapak-bapak saya terhampar sama baca dulu deh. Ya ada. Ini supaya tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir ali terhampar baca surat Al-Ikhlas. Dan kita terus main. Visi terbilang Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jeplak. Iya. Nikmat ini sebagian daripada nikmat kubur adalah tawsi'uhu sab'ina dira'an. Sebagian daripada kenikmatan kubur adalah kubur diluaskan sampai 35 meter. Dia majid ayat 1 meter. Halo, majid ayat 35 meter.
Enggak saya deh kayak kuburnya. Kubur yang hanya 2 meter 1 meter sukan anunan nikmat kubur jadi 35 meter. Hari kubur ya jendela ya. Ayo nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin jendela. Lah dari jendela ini ketika dibuka karena mendapatkan nikmat maka bisa melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Surga. Ayah es, ayah kopi, ayah jeruk, ayah iya, tinggal jendela yang nikmat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping nikmat kubur yang seperti ini, sehingga ketika ada orang taklim, Allahumma ij'al qabrahu qabraha rawdatan min riyadil jannah, ada yang min riyadil jinnah. Ya Allah, jadikan kuburan si fulanah menjadi kuburan yang taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wala taj'al qabrahu qabrahu rotan min hufarimina. Ya Allah, jangan jadikan kuburan si fulanah menjadi liang dari neraka. Na'udzubillah min. Para bapak, para ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Isra Mi'raj, maka berbicara tentang masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Kenapa ke masjid kesabaran yang baik Ka'bah. Masjidil Haram pertama dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, 40 tahun kemudian dibangun Masjidil Aqsa, sehingga penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala mulai Isra dari Masjidil Haram Ka'bah sampai Masjidil Aqsa. Berarti lamun kadieu kilometer balas heula. Dan Nabi lewat balas heula. Jadi masjid yang kedua adalah Masjidil Aqsa, 40 tahun setelah dibangun Ka'bah. Pada saat itu hanya sekitar tempat doang saja, sekarang sudah tua. Para bapak, para ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah pilih malam enggak siang-siang? Kanjeng Nabi diisrokan, dimi'rajkan, kenapa memilihnya malam? Kita burang wae. Adem. Para bapak, para ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tasrifan doro ya dulu, ada yang diror, ada doro ya dulu doror. Artinya bahaya. Bahaya itu ada bahaya besar, ada bahaya yang kecil, ada bahaya yang berat, ada bahaya yang ringan. Ketika ada satu waktu ada dua bahaya, ada yang berat, ada yang ringan, yang dipilih yang mana? Halo. Satu waktu harus memilih, maka bahaya yang lebih ringan yang dipilih. Pilihan maka pilihan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabatnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak laki-laki. Hubungan bebas dengan seorang perempuan. Hukuman dunia dicambuk 100 kali. Tapi kalau dicambuknya di akhirat, itu antara cambukan akhirat dengan cambukan dunia, ringan mana? Ringan dunia. Maka meskipun itu anaknya, tetap Umar bin Khattab menyuruh Al-Bojo untuk mencambuk anaknya sampai 100 kali. Karena madorotnya di dunia lebih ringan daripada madorotnya di akhirat. Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu hijrah meninggalkan tempat tidur.
yang digantikan oleh sahabat Ali. Kalau yang dibunuh Nabi dengan yang dibunuh Ali ringan mana? Kan sama-sama akan dibunuh. Nah, kalau kanjeng Nabi yang dibunuh ini dorongnya lebih besar. Karena apa? Asal syariat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Ali yang dibunuh masih ada asal syariat, maka dipilih Ali sudah saya saja yang akan menempati tempatnya engkau ya Rasulullah. Kalau saya dibunuh itu lebih ringan daripada engkau yang dibunuh, memilih yang lebih ringan. Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Ali waktu malam. Setelahnya Isra Mi'raj banyak orang yang protes, banyak orang yang tidak percaya. Bagaimana kalau Isra Mi'rajnya siang? Lebih banyak yang tidak percaya. Sebab kalau Muhammad Isra Mi'rajnya siang kosong, maka poe. Sementara apa poe? Jangan di langit yang keempat. Kalau kanjeng Nabi sampai ke langit ketujuh, kebakar belum. Lebih bahaya nanti yang tidak percaya lebih banyak daripada Isra Mi'rajnya di waktu malam. Dan kalau waktu siang nanti kalimatnya yang diganti bukan subhanalladzi asra bi abdihi naharnya diganti, nanti asronya juga diganti. Subhanalladzi saro berjalan, asaro memperjalan. Tapi ketika asro memperjalankan di waktu malam. Jadi lebih berat bahayanya ketika Allah mengangkatkan Nabi ke sana untuk mendapatkan sholat 5 waktu. Singkat cerita, kanjeng Nabi Muhammad melalui para nabi yang di langit pertama langit sampai langit ketujuh mendapatkan 50 rakaat balik melalui Nabi Ibrahim yang ketujuh, yang keenam melalui Nabi Musa alaihissalam. Kumaha Muhammad menang sambayang sadat waktu moal kuat Muhammad kumat sia kumat maneh teu balik 50 rakaat dikurangan sampai 8 kali tinggal 5 waktu, tinggal 5 waktu. Kembali 50 waktu, mesti umatmu Muhammad tidak akan kuat. Balik lagi, bolak-balik sampai 8 kali menjadi 5 waktu. 5 waktu kapan itu Nabi Musa ngomong dari balik, enggak 5 waktu disuruh balik. Kalau kanjeng Nabi balik dari itu tidak serah. Tinggal licin maghrib kumpul. Nyatanya mulai sampai maghrib di masjid maghrib loba, di musola loba, di sana pikiran ini sebulan bahwa duhur asal maghrib loba dari lain di ceksabai di bar kayak itu apa banyak maghrib masya Allah pada musola pada masjid pada isya punten yang terjadi di masyarakat sholat jam tahlil eta jamaahnya sering bisa soalnya sering dikumandangkan tahul jannah la ilaha illallah mirdaul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah
kulhu apal walak binas apal ayat kursi damilu miru tapi apa seorang yang baik apa lagi kita harus sampaikan kita ini antah lima pokok aku tak tenang jangan tangan enggak jangan tenang aja kita kesampaian ngenah kita enggak ya Allah harus harus kayak gitu sama mentelai kan di barosna kakak kantong isake suara senang gitu waras itu jadi paling kaler cepet eta begitu adzan selesai sholat sunnah 2 rakaat qobliyah langsung qomat nuju ka begitu geus rapi geus rapi sampai lain-lain bisa ada terus sambayang kan nawakan anggaran kok lagi ya apa kae langsung itu sepuluh kafe alhamdulillah ayeuna mah geus robah dan itu ge jeung musol nikahul jannah la ilaha illallah nikahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama kanjeng Nabi di langit ke-1 bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Adam dan Siti Hawa tertipu oleh iblis. Kenapa tertipu oleh iblis? Karena mencatut nama Allah. Iblis jelas musuh manusia, tapi karena iblisnya mencatut nama Allah, Adam dan Hawa tertipu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Digoda itu bisa-bisa. Nah akhirnya sahabat iblis, wallahi Adam Hawa saya penasehat. Wallahi demi Allah saya penasehatkannya. Ini mencatut nama Allah. Ketika diucapkan kalimat wallahi berarti benar. Cuman yang mawa iblis, meskipun yang dibawa oleh iblis wallahi, sehingga menjadi kepercayaan Nabi Adam alaihissalam terjebak sampai makan buah bu. Kita sok wallahi deh. Demi Allah, jangan demi Allah, acuh di dunia temenan ieu. Bani kita mana warna sakit di dunia temenan. Wallahi demi Allah, menggunakan nama Allah dipeset aja. Karena menggunakan nama Allah. Sekarang orang pakainya pakai gamis, orang pakainya undang-undang mencatut nama Rasulullah. Saya cucu Rasul. Banyak yang terjebak. Kenapa mencatut nama Rasul? Wong aing cucu panjang. Aku percaya kabeh dak cucu panjang. Menggunakan nama Allah, iblis menjebak Adam dan Hawa. Kemudian mereka mengaku cucu Rasul, menjebak, menipu para muhibin itu deh. Itu masya Allah. Mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Sebab contohnya begini, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belajar, tak cucunya belajar naon
itu ke cucunya. Juga Kanjeng Nabi belajar al-kalamu walakul muraqabul mufidu bil wadi wa aksamu salah satu ismun wa filun wa harfun ja'ali makna. Cenah Kanjeng Nabi belajar itu ini direndahkan, berarti Kanjeng Nabi murid mereka. Alhamdulillah. Padahal Kanjeng Nabi pada waktu Isra bertemu para nabi di Masjidil Aqsa menjadi imam. Ini menunjukkan khairul bariyah. Ini menunjukkan manusia paling utama karena menjadi imam para anbiya. Ada berita yang mereka kemukakan, Kanjeng Nabi menjadi murid cucunya. Berarti Kanjeng Nabi rendah daripada cucunya, direndahkan. Alhamdulillah dari Kanjeng Nabi Isra Mi'raj beliaunya satu kali. Sementara mereka punya leluhur sampai beliaunya 70 kali. Mereka punya leluhur, punya Allah sampai Mi'raj paniku kasih dolar sapoe saketing 70. Berarti Kanjeng Nabi kalah lain. Kanjeng Nabi masa umur sekali mah sehari semalam 70 kali mikron kesidratul muntaha. Alhamdulillah dari alhamdulillah saya tidak percaya seperti itu. Miftahul jannah beda tempat. Jadi pertama Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Musa di dalam kuburnya sedang sholat. Juga bertemu dengan Nabi Musa di langit nomor 6. Di bumi ada Musa, di langit ada Musa. Eta nu asli ini. Halo. Di langit berarti yang di bumi palsu. Bertemu dengan Nabi Musa di bumi lagi sama di kubur. Di langit dan angka pangit dari Nabi Musa. Tapi saya ngasih anu di rumah yang ada. Ya ada, tapi nur palsu. Ya, bukan. Asif bin Barhoya, asistennya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menginginkan kursinya singgasananya Ratu Bilqis dari negeri Sabah supaya bisa dipindahkan ke keraton Nabi Sulaiman alaihissalam. Lah Asif bin Barhoya sanggup saya mendatangkan kursi singgasana sebelum Nabi Sulaiman bertetik. Canggih mata kedip-kedip, kursi saya. Berapa menit atau berapa detik? Halo. Canggih kedip mata. Cepet tulis anjok kursi. Lah Musa yang ada di bawah bisa langsung ke langit yang nomor. Dan innallaha ala kulli syai'in qadir. Kurang bisa deh. Bisa ngirimkan foto. Klik, lanjut kamu pakai. Bapaknya ayah, benernya ayah. Coba foto si itu kirimkan, cuma foto. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala innallaha ala yang negeri Sabah yang jauh sampai di hadapan Nabi Sulaiman belum di kursinya Ratu Bilqis sudah ada. Ketika Nabi Musa ditemui dalam kuburnya di bumi ada, di langit yang kanan juga ada. Itu bisa. Para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Musa alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jam caang kubur. Jam caang kubur.
Ya Musa ta'allamil khaira wa allimhun nasa fa inni munawwirun limu'allimihi wa muta'allimihi kuburan. Musa belajar kebaikan dan ajarkan kebaikan kepada masyarakat. Sesungguhnya saya menerangi kuburan yang mengajar dan yang belajar. Jadi ulah dikira ayat teki ayat ininya eta jam caan kubur. Yang kedua, manawaro masajidallahi wa innallaha nawwara lahu kubura. Siapa yang menerangi masjid, menerangi tempat ibadah, maka Allah akan terangi kuburan orang itu. Oh, ya masjid masuk listrik sahak. Nusok bayar stol listrik sahak. Mun bisa mah pengurus geus kurang wae anu stol listrik waktu makulah. Kumasih supaya kuburan aing caan. Sanggup deh Pak. Sanggup deh. Berarti hayang boy hayang caan. Hayang boy hayang caan. Bulan harap cum noek bayar listrik masjid. Lalu bisa ajarkan kebaikan, anak-anak diajari kebaikan, diajari Quran, diajari sholat, diajari wudu. Nanti yang mengajari dan yang diajari kuburnya akan terang benderang. Dan kudu kita kudu ini ya aku ibu ini di rumah aja. Daripada nganggur, daripada hafal pencet, oh neng ayo belajar ikhlas, belajar qiraati, belajar yang di bakaran. Ibu namanya mu'alim, anaknya namanya muta'alim. Muta'alim sama